Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arba'un. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Wal arba'una. Wal arba'una utawi kang kaping 40. Utawi kang kaping 40 iku al-firaru biddin. Iku al-firaru melayu. Iku al-firaru melayu biddini kelawan agama. Wa fihi lan iku tetep ing dalem al-firaru biddin al-hijratu utawi hijrah atau pindah. Al-hijratu utawi hijrah min daril kufri. Min daril kufri saking padisan panggonane. Min daril kufri saking pedisan panggonane wong kufur wal fisqi lan kefasikan. Fala tuqim mongko ojo manggon sira. Fala tuqim mongko ojo manggon sira bainal kufari ing dalem antarane pira-pira wong kufur. Bainal kufari ing dalem antarane pira-pira wong kufur. Fa inna fi dzalika krana stuhune iku ing dalem mengkono-mengkono al-iqamah bainal kufar ihanata dinil islami utawi nginakake agama Islam. Ihanatu dinil islami utawi nginakake agama Islam, menghina. Nginakake itu menghina. Wa i'la'a kalimatil kufri. Wa i'la'a kalimatil kufri lan ngeluhurake guneman kekufuran ala kalimatillahi ta'ala ngungguli
kalimah tauhid, ala kalimatillahi ta'ala ing atas ing ngungguli kalimah tauhid. Wahdar lan rumaksa sira, wahdar lan rumaksa sira minnad dukhuli saking manjing tahta dimmati kafirin ing dalem ngisore tanggungane wong kafir, ing dalem ngisore tanggungane wong kafir, mastata'ta ing sak kebangkat sira. Maksudnya gimana? Sesuai kemampuanmu, maksudnya begitu. Mastata'ta ing sesuai kemampuanmu. Kemampuanmu itu kemampuan sira. Kalau temriki sak bangkat ya. Sak bangkat itu maksudnya sesuai dengan kemampuanmu. Wa kadzalika lan ing mengkono madzkur minal hijrah ila akhir. Wa kadzalika lan ing mengkono al madzkur minal hijrah faltu hajir mongko hijrah sira. Faltu hajir mongko hijrah sira an kulli khuluqi madmumin, an kulli khuluqin saking saben-saben budi pekerti, an kulli khuluqin saking saben-saben budi pekerti madmumin kang den cela, madmumin kang den cela syar'an ing dalam syariat, syar'an ing dalam syariat qaddamahu kang teman-teman wus nyelo ing kullu khalqin, kang teman-teman wus nyelo ing kullu khalqin sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala alih maha luhur Allah fi kitabihi ing dalem kitabe Allah, fi kitabihi ing dalem kitabe Allah, au ala lisani rasulihi utawa ing atase lisane Rasulullah. Yang nomor 40 dari cabangnya iman, yang nomor 40 adalah al-firaru biddin, al-firaru biddin, melayu saking agama. Maksudnya bagaimana? Wa fihi hijrah, di dalamnya ada proses berpindah. Hijrah niku pindah menuju pada tempat yang sekiranya itu lebih baik, yang sekiranya nanti bisa lebih berkembang di dalam rangka untuk menegakkan agama Allah. Jadi kalau dimungkinkan kita tinggal pada suatu tempat yang itu sulit kiranya atau tidak cocok kiranya untuk kita bisa melangsungkan hidup nguri-nguri agamane Allah, maka lebih baik kita berpindah dari tempat itu, mencari tempat baru, mencari tempat lain yang nanti kita bisa berkembang lebih baik di sana dalam rangka untuk menegakkan agamanya Allah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa beliau dakwah agama Islam di tanah kelahirannya sendiri, yaitu di Makkah. Di Makkah berdakwah selama 13 tahun. Rasulullah itu selalu mendapatkan ancaman, selalu mendapatkan siksaan, selalu mendapatkan hambatan dan rintangan. Maka kemudian akhirnya Rasulullah memutuskan untuk
berhijrah, sekalipun itu adalah tanah kelahirannya. Memutuskan untuk berhijrah kemana? Ke Madinah. Memutuskan untuk pergi ke Madinah bersama dengan rombongannya untuk menyebarkan agama Islam di sana, untuk mengembangkan agama Islam di sana, dan di sana itu merupakan tempat yang memang benar-benar lebih cocok, lebih sesuai untuk penyebaran agama Islam. Jadi ketika kita itu misalnya kok nggak cocok dengan daerah kita, di daerah kita ini kurang maju, semuanya kurang maju dalam hal pendidikan, ini kelihatannya juga kurang maju, maka saya akan pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu daerah yang sekiranya di sana itu lebih maju, yang sekiranya nanti saya bisa lebih berkembang di sana, agama yang saya bawa ini juga bisa berkembang di sana. Misalkan dalam hal mencari ilmu, nah sampean sing rumahnya jauh-jauh datang ke Tulungagung, bahkan rumahnya ada yang Jakarta juga. Kenapa datang ke Tulungagung? Ya, jadi datang jauh-jauh ke suatu tempat dalam rangka ya untuk mencari ilmu. Siapa tahu di sana nanti saya akan lebih berkembang, lebih baik, lebih bagus dalam hal belajar keagamaan, dalam hal belajar mencari ilmu pengetahuan, wawasan tambahan yang lainnya, keterampilan-keterampilan yang itu belum saya dapatkan, bisa saya dapatkan di sana dengan kondisi yang lebih baik, dengan kondisi yang lebih memungkinkan, yang lebih cocok dengan keadaan saya. Nah, jadi kita itu boleh hijrah, ya, berpindah ke suatu tempat, apalagi kalau di situ bermukimnya orang-orang kafir, begitu ya. Apalagi kalau di tempat kita yang semula itu bermukim orang-orang kafir, artinya jelas tidak mungkin kita akan berkembang di sana. Maka lebih baik kita berpindah tempat untuk mencari tempat baru yang sekiranya itu lebih tepat, lebih bagus dalam hal ya mendakwahkan agama Islam, nguri-nguri agamanya Allah. Jadi menjaga agamanya Allah itu dengan kita berpindah ke tempat yang lain. Jadi seperti dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Akhirnya di Madinah bagaimana? Berkembang dengan pesat agama Islam. Akhirnya menemukan tempat yang cocok, yang itu bisa mengembangkan agama Islam semaksimal mungkin. Meskipun itu kalau dihitung hanya 10 tahun ya. Jadi lebih banyak di Makkahnya. Meskipun dengan 10 tahun di Madinah, tetapi karena tempat yang begitu cocok ya, yang begitu welcome, menyambut kedatangan agama Islam, maka dengan sangat cepat agama Islam di Madinah itu jauh lebih baik dalam perkembangannya, dalam segala sendi, dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau kita misalkan mencari teman pun begitu ya, karena kita hidup tidak bisa hidup secara individual. Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi nggak mungkin dia akan hidup sendiri. Pasti dia butuh orang lain, pasti butuh teman, pasti butuh orang lain. Maka ketika kita mencari teman pun ya kita harus carilah teman yang itu yang sekiranya itu sejalan dengan kita, sekiranya itu samalah dengan kita, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti butuh lingkungan begitu. Maka carilah lingkungan yang itu benar-benar cocok, yang benar-benar itu pas untuk kita, supaya kita itu tidak terbawa oleh arus yang salah begitu. Karena lingkungan sekarang itu banyak sekali. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Minimal ya podo-podo santri ini kalau kita menjadi seorang santri. Jadi bergolongan atau beradaptasi, berteman dengan yang sama, berteman dengan yang
teman yang sama. Nek misalkan kita itu nyari teman ke dalam keseharian, carilah teman yang benar-benar akhlaknya baik, yang tampaknya ini memang orang-orang yang baik. Ya minimal kan be koncone podo-podo santrine ya insya Allah baik, tidak akan menjerumuskan begitu ya. Berbeda dengan kalau kita lingkungannya ini lingkungan yang kurang sehat, ya, lingkungannya kurang sehat, penuh dengan anak-anak ya yang kurang dalam hal agama, yang kurang dalam hal akhlak, yang kurang dalam hal kebiasaan yang enggak baik, maka kita bisa jadi akan terbawa arus ke situ. Karena ada pepatah galangan kalah kalih golongan, gitu ya. Nah, galangan kalah karo golongan gitu. Jadi kita bisa terbawa arus ketika pondasi iman kita itu tidak kokoh. Maka carilah lingkungan yang tepat untuk bisa kita mengembangkan diri kita supaya kita itu bisa lebih baik. Jadi lingkungan itu penting sekali. Yang tadinya jelek itu bisa berubah menjadi baik karena lingkungannya. Yang tadinya baik itu bisa berubah menjadi brutal, bisa berubah menjadi orang jahat, bisa berubah menjadi orang yang nggak ngerti akhlak baik lagi, itu karena lingkungannya juga. Maka lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap diri kita. Maka carilah lingkungan yang baik, carilah teman yang baik, carilah suasana yang memang itu mendukung untuk kemajuan, kepositifan dan berkembangnya kita untuk bisa lebih baik dalam hal segalanya. Niku. Jadi sangat penting. Bahkan sampai hijrah itu pun juga dianjurkan, disuruh kalau memang itu dibutuhkan. Jadi seperti itu. Al-hadi wal arba'un. Al-hadi utawi kang kaping 1 wal arba'una lan 41. Iku al-wafa'u. Iku al-wafa'u nuhani. Iku al-wafa'u nuhani bin nadri kelawan nadar. Wa taharri lan nemen-nemeni. Wa taharri lan nemen-nemeni fil aimani ing dalem pira-pira supoto. Ing dalem pira-pira supoto. Qala wasdawu sapa Allah Ta'ala ing dawuh wal yufu nudurahum wal yufu lan becik nuhonono sapa nas nudurahum ing pira-pira nadharin nas. Wa qala lan wasdawu sapa Allah Ta'ala ing dawuh wahfadhu aimanakum. Wahfadhu padha ngreksa sira kabeh. Padha ngreksa sira kabeh aimanakum ing pira-pira sumpah sira. Aimanakum ing pira-pira sumpah sira. Wahdar lan rumaksa sira fiyaminika ing dalem pira-pira sumpah sira ing dalem sumpah sira boten jamaknya ing dalem sumpah sira antahlifa ing yen to sumpah sira bimillatin kelawan agama kelawan agama ghairi millatil islami kang sakliyane agama Islam awil baroati utawa sumpah ing lebaran minal islami saking agama Islam. Fa innaka mongko setuhune sira iku ing kuntalamun ana sira iku dikon wong kang temen
falan tarji'a mongko ora bakal balik sira ilal islami maring Islam saliman halih wong kang slamet wal tujaddid lan becik ngenyar-ngenyarono sira wal tujaddid lan becik ngenyar-ngenyarono sira Islam maka ing Islam sira ida fa'alta arikalane nglakoni sira ida fa'alta arikalane nglakoni sira mithla dzalika ing sepadane al halfu bimillati ghairil Islam mithla dzalika ing sepadane al halfu bimillati ghairil Islam iku teng ngajenge wa idzan lan ing dalem lan tarji wa idzan lan ing dalem lan tarji la tahlif ojo sumpah sira la tahlif ojo sumpah sira illa angin billahi kelawan Gusti Allah wa illa lan angin la tahlifu illa billah wa illa lan angin la tahlifu illa billah kunta mongko ono sapa sira iku asiyan wong kang maksiat yang ke-41 al-wafa'u bin nadri wa taharri bil aiman nopo niku maksudnya adalah bila kita itu berjanji bernadar ya. Bila kita itu bersumpah maka harus ditepati. Jadi kalau berjanji bersumpah itu harus ditepati. Maka kalau sampeyan iku wis kadung janji ya mau nggak mau meskipun itu misalkan tidak mengenakan ya tetap harus ditepati karena namanya janji itu ya harus ditepati. Maka jangan suka dikit-dikit janji, jangan suka dikit-dikit sumpah karena ini berbahaya. Jangan seneng obral janji ya. Jangan seneng obral janji ya. Jangan seneng obral sumpah. Kadung suweneng akhirnya suweneng janji. Saking senengnya ayo kita sumpah. Mari kita bersumpah untuk seia sekata. Mari kita bersumpah. Kita pahatkan di dalam batu ini. Kita tuliskan di sini. Kita bersumpah untuk sehidup semati. Ya. Jangan seneng sumpah, gitu ya. Jangan seneng sumpah. Aku bersumpah, aku janji aku akan siap selalu menjagamu 24 jam. Siang malam aku siap menjagamu. Tiba-tiba ditinggal turu. Ya, katanya siang malam siap menjaga. Kita akan hidup selamanya, sehidup semati. Ditinggal pergi, putus. Katanya lagi mati satu tumbuh 1000. Walah. Apa tuh? Ya, jadi apa? Jangan senang obral janji. Jangan senang obral janji. Janji nadar itu berat, ya, berat. Jadi harus ditepati. Jangan mudah obral janji, dikit-dikit janji, karena nggak sembarangan, gitu ya. Kalau sudah berjanji.
Maka katakanlah kalau misalnya sampean memang seneng begitu ya, seneng dengan orang, wis waktune yuk kan begitu ya, sampaikan saja. Saya akan berusaha untuk selalu menjagamu. Berusaha itu tidak janji kan? Mengusahakan, gak janji. Aku janji, aku mau siap, sedia 100% akan menjagamu. Hidup matiku hanya untukmu karena kamu pujaan hatiku. Pret. Ya, jadi jangan seperti itu. Jangan gampang seperti itu dan jangan mudah digitukan, begitu ya. Nah, jangan mudah digitukan. Jadi sampaikan aja yang standar-standar aja. Ya, saya akan berusaha untuk selalu ya menjagamu. Sebentar lagi nanti saya tak pergi ke rumahmu untuk meminangmu, matur kepada kedua orang tuamu. Nah, begini yang benar gitu ya. Gitu. Jadi jangan seneng diobrali janji ya, digombalin. Pakai itu janji kalau sudah janji. Nah, jadi kalau sudah bernadar, berjanji itu berat, maka itu harus ditepati. Apalagi kalau ini sudah hubungannya dengan agama. Di sini dijelaskan, wahdar fi yaminika antahlifa bimillati ghairi millatil Islam. Apalagi sekarang itu kalau kita lihat sering kita lihat ya, saking senangnya kepada seseorang, akhirnya sampai rela menaruhkan agamanya untuk dia. Dan itu sering kita lihat. Itu beberapa kasus sudah terjadi begitu. Jadi apalagi kalau kita melihat pada media sosial begitu ya. Jadi banyak kasus ya, sekalipun itu tidak bisa dikatakan banyak, tapi beberapa kali kita sudah menjumpai yang seperti itu. Di akhir-akhir ini banyak yang sampai rela menaruhkan agamanya untuk mendapatkan dia, orang yang disenangi itu. Kalau kamu mau denganku, aku rela akan melepas agamaku untuk mengikuti agamamu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Wahdar, hati-hatilah. Ya, berhati-hatilah dalam hal ini. Sampai rela menaruhkan agama hanya untuk mendapatkan seseorang yang dia sukai begitu. Ya. Jadi berat ya, janji nadar itu berat. Jadi jangan suka berjanji, jangan suka bernadar. Terus kemudian juga dalam hal memilih begitu. Dalam hal memilih, apalagi ini sama ini usianya usia wis wayahe menikah ngoten ya. Karena sudah berapa 17 ke atas toh. Jadi seorang mahasiswa itu kan tidak masalah menikah sambil kuliah. Ya. Jadi umur 17 ke atas itu kan sudah diperbolehkan. Artinya secara izin itu sudah ada izinnya, boleh. Maka kalau kemudian ketika memang sudah ada keinginan untuk mengarah ke sana, maka perhatikanlah juga dari sisi, kalau di dalam agama kita itu ada empat komponen yang itu harus diperhatikan. Apa? Yang pertama adalah lijamaliha. Lijamaliha itu nopo? Ya karena tampannya, karena cantiknya. Ya, dapatkan itu. Cari yang cantik, cari yang tampan. Jangan cari yang asal-asalan. Yang kedua, karena lima liha. Apa lima liha? Hartanya. Cari sing kaya. Iya, harus cari yang kaya. Cari yang sugih.
Jadi hartanya banyak. Ya, orang tuanya hartanya banyak, dia juga punya harta yang banyak. Lalu kemudian yang ketiga, li nasabiha. Cari yang nasabnya bagus. Cari yang nasabnya bagus. Ya, cari sing gus saged. Cari yang anaknya kiai, putranya kiai, atau orang yang alim minimal. Jadi cari itu yang bagus, ya, cari itu yang bagus-bagus semuanya. Yang terakhir yang keempat adalah lidiniha. Ini yang menjadi pegangan. Lidiniha. Jadi cari yang agamanya bagus. Lek wis gak bisa mentok, gak bisa mendapatkan lijamaliha, ya wis gak apa-apa. Jadi nggak tampan-tampan banget, nggak cantik-cantik amat. Sing penting ada. Ya, jadi nggak dapat lijamaliha, nggak dapat limaliha, nggak dapat. Kemudian linasabiha, yowis biasa-biasa saja, nasabnya biasa-biasa saja, nggak kaya-kaya banget, biasa-biasa saja, orang biasa. Ketampanannya ya biasa-biasa saja. Tetapi peganglah di situ agamanya. Yang keempat, di situ adalah agamanya. Ini yang dijadikan sebagai pegangan paling utama. Jadi sekalipun tiga hal yang awal tadi nggak dapat, tetapi ketika dinihanya dapat, diniha atau dinihi, ya, karena sampean semuanya adalah perempuan. Karena agamanya itu bagus, maka pilihlah dia untuk menjadi pendamping hidup. Nah, gitu. Jadi agama ini kenapa yang dijadikan sebagai patokan utama? Karena dengan agama yang baik itu nanti akan mendatangkan pada kebahagiaan. Jadi orang itu nggak cukup lemek cuma diparingi tampan saja, diparingi sugih saja, diparingi yang lain-lainnya. Karena kalau cantik dikatakan cantik atau tampan, nanti usia 50 ya wis mesti keriput. Jadi habis cantiknya atau tampannya. Begitu juga dengan harta. Harta itu bisa habis. Allah itu kalau misalkan pengen memutar begitu saja, yang tadinya kaya raya jatuh miskin tidak punya apa-apa, itu juga gampang. Maka jangan berpedoman pada hartanya saja, tetapi mencari, berikhtiar untuk mencari jodoh itu yang apa? Yang tampan, kemudian yang kaya, kemudian yang nasabnya bagus. Ya harus, ya tetap harus berikhtiar untuk dapat itu. Nah, kalau ini nggak dapat, maka yang keempat ini yang tidak boleh tidak, ini harus dapat agamanya yang bagus. Karena dengan agama yang bagus, agama harta itu nanti juga bisa datang sendiri. Karena yang namanya harta, benda, dan semuanya yang bersifat duniawi itu sifatnya tidak abadi dan itu bisa dicari, begitu ya. Nah, jadi ngoten agamanya yang paling penting. Baik, wasani wal arbaun. Wasani lan utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho wal arbaun lan 40. Iku ada ul kafaroti. Iku ada ul kafaroti, nekani piro-piro tanggungan. Kafarot, nekani piro-piro kafarot atau tanggungan. Li annaha krono setuhune kafarot iku al amanatu piro-piro kepercayaan. Iku al amanatu piro-piro kepercayaan. Idhiya krono utawi al kafarot iku min huquqillahi ta'ala. Iku min huquqillahi ta'ala, saking piro-piro haki Allah ta'ala. Wa fi hadis sahihaini lan iku tetep ing dalam hadis sahih karone utawi dawuh dainullahi utawi potangi Allah. Potangi Allah
iku ahakku luweh ngehaki, iku ahakku luweh ngehaki bil qodoi kelawan den sahur, bil qodoi kelawan den sahur. Yang ke-42 itu adalah apa namanya? Ya, mengembalikan tanggungan. Ya, mengembalikan tanggungan. Kalau kita misalkan memang memiliki tanggungan untuk melakukan sesuatu, maka apa? Datangilah tanggungan itu. Artinya mendatangi tanggungan itu ya mengembalikan atau merealisasikan. Jadi kalau kita memang memiliki tanggungan melakukan sesuatu hal, maka ya wujudkanlah sesuatu hal itu. Karena di dalamnya itu ada amanah, di dalamnya itu ada tanggung jawab, ada amanah yang harus ditunaikan. Maka silahkan itu ditunaikan. Kalau misalnya kita punya hutang, maka ya harus segeralah untuk membayar hutang tersebut, segera disaur. Nah, misalnya memang punya hutang, punya kodok apa begitu. Jadi dia punya hutang kan, maka segeralah untuk mengembalikan atau mengkodoknya. Jadi ketika punya tanggungan, bersegeralah, karena di situ memang ada hak orang tersebut yang di situ harus segera ditunaikan, harus segera didapatkan. Maka segeralah untuk ya mengembalikan atau merealisasikan. Wasalitu utawi kang kaping 3 wal arba'una lan 43 iku at-ta'affufu, iku at-ta'affufu ngrekso, iku at-ta'affufu ngrekso ay tegese ismatuddin ngrekso agama, ismatuddin ngrekso agama bin nikahi kelawan nikah, fa innan nikaha karena setuhune nikah, fa innan nikaha karena setuhune nikah iku afdalu nawafilil khairati, luweh utamane pira-pira sunnahe pira-pira kebagusan, luweh utamane pira-pira sunnahe pira-pira kebagusan. Wa aqrabuha lan luweh pareke nawafilil khairat, lan luweh pareke nawafilil khairat apa nisbatan oleh den bangsaake, apa nisbatan oleh den bangsaake ilal fadli maring kautaman, ilal fadli maring kautaman al ilahi kang bangsa kepengeranan, al ilahi kang bangsa kepengeranan, al ijadihi fi ijadihi ing dalem oleh mujudake Allah, ing dalem oleh mujudake Allah al alam ing alam, al alam ing alam. Wa ya'dumul ajru lan agung apa al ajru ganjaran bi adzamin nisabi kelawan agunge utawa kelawan akeh nasab. Wala tatazawwaj lan ojo rabi sira, wala tatazawwaj lan ojo rabi sira illa angin datad dini, illa angin datad dini ing wong wadon kang duweni agama, ing wong wadon kang duweni agama. Fa inna min an'amin ni'ami, fa inna krana setuhune iku min an'amin ni'ami saking luweh nikmate pira-pira nikmat, saking luweh nikmate pira-pira nikmat ala rajuli ing atase wong lanang al mar'ata utawi wong wadon as-solihata kang soleh,
as-solihata kang soleh, fahiya mongko utawi al-mar'ah as-solihah iku tu'inu 'alad din, iku tu'inu nulungi sapa al-mar'ah as-solihah 'alad dini ing ngatasé agama. Yang ke-43 ngrekso. Ngrekso niku napa? Ya menjaga. 43 menjaga. Menjaga apa yang dimaksud? Menjaga agama. Menjaga agama dengan cara menikah. Jadi menjaga agama dengan cara menikah. Ya. Jadi menikah itu menjaga agama dengan cara menikah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menjaga agama tanpa menikah. Jadi menjaga agama dengan cara menikah itu jauh lebih afdol, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menjaga agama tanpa menikah. Maka bersemangatlah untuk menikah. Bersemangatlah untuk menikah. Jadi menikah itu fadilahnya besar sekali. Menikah niku ganjarane gede banget. Ganjarane gede banget. Sing awale memandang itu dosa, memandang itu tidak boleh, menjadi berpahala. Sing tadinya itu pegang itu nggak boleh, menjadi berpahala. Sing tadinya itu ngerangkul itu nggak boleh, haram hukumnya, menjadi berpahala. Apalagi lebih dari itu. Nah, apalagi lebih dari itu. Nah, jadi ganjarannya itu kathah banget ya. Ganjarannya gede banget. Nah, itu kalau menikah. Dijelaskan di sini apa? Wa aqrabuha nisbatan ilal fadlil ilahi. Ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa nikah itu dibangsakan dengan ilahiyah. Dibangsakan dengan ilahiyah. Apa maksudnya? Ya, karena afdoliyahnya itu sangat besar, ganjarannya gede banget dengan menikah ya dalam rangka menjaga agama ini tadi. Maka di situ dijelaskan oleh Allah sebangsa ilahiyah atau dibangsakan dengan ilahiyah. Jadi untuk mendapatkan generasi baru, untuk melangsungkan keberlangsungan alam semesta ini, itu dibutuhkan pernikahan. Itu dibutuhkan pernikahan untuk mencetak, untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan generasi-generasi baru yang bisa melangsungkan keberlangsungan alam semesta ini. Nah, itu didapatkan dari pernikahan. Jadi bukan mendapatkan generasi baru melalui tanpa nikah. Nah, ini rusak semua kalau seperti itu. Jadi mendapatkan keberlangsungan untuk apa? Kehidupan di dunia, kehidupan di alam semesta itu diperoleh melalui hasil pernikahan. Nah, maka dari itu dikatakan ini nikah itu dibangsakan ilahiyah. Ya, dibangsakan ilahiyah. Jadi Allah mewujudkan orang-orang, makhluk-makhluk yang bisa menjaga, yang bisa mengendalikan, yang bisa menjaga keberlangsungan alam semesta, yaitu melalui pernikahan niku. Jadi nikah itu ganjarannya gede banget, sampean bersemangatlah untuk segera menikah. Nek sudah semester akhir, semester skripsi, nah tinggal satu langkah lagi kan, ujian skripsi. Nah, setelah ujian skripsi segeralah menikah. Jadi nanti dapatnya double. Napa dapatnya double? Yo ijazah, yo ijabsah. Ngono.
Ya, dapatnya double, enggak cuma ijazah toh. Nah, mari begitu mengamalkan ilmunya, mengamalkan ya semua ilmunya yang didapat di kuliah iya, ilmunya yang didapat dari ngaji ngoten ya iya ya. Kan jadi terpraktekkan semua atau teraplikasikan. Ngoten. Wa yusannu lan den sunahake. Wa yusannu lan den sunahake lirajuli maring wong lanang. Ainda liqa'i zaujatihi. Ainda liqa'i zaujatihi ing dalem nalikane tetemu bojone rajul. Ing dalem nalikane tetemu bojone rajul. Apa ayyaqra'a yen to maca sapa rajul indaha ing dalem sandinge zaujah suratai ing surah loro yaiku surah alam nasrah al-insyirah ya wa idza jaa nasrullah lan surah idza jaa nasrullah alam nasrah laka sadrak niku sampai akhir dan idza jaa nasrullah ila tamamiha maring sampurnane alam nasrah lan idza jaa nasrullah artinya ya sampai selesai sampai ayatnya surat niki selesai keduanya. Wa iyyaka lan rumaksa sira wanika hal bahaimi lan ing rabi pira-pira raja kaya. Wa iyyaka lan rumaksa sira wanika hal bahaimi lan ing rabi pira-pira raja kaya hukia den critakake. Hukia den critakake kana ono sapa rajulun wong lanang solihun kang soleh mulaziman netepi sapa rajul fi baitihi ing dalem omahe rajul fashtara mongko nuli tuku sapa rajul himaratan ing himar wadon fasa'alahu mongko takon ing rajul sapa ba'dun nas sebagian menungso ba'da sinina ing dalem sause pira-pira taun. Wa qala lan dawuh sapa ba'dun nas lahu maring rajul ing ngucap mata suna'u bihadhil himarah wala tarkabuha ma ing opo tasna'u agawe sira bihadhil himarah kelawan iki himar wadon bihadhil himarah kelawan iki himar wadon wala tarkabuha lan halih ora nunggangi sapa sira ing al himarah. Faqala mongko ngucap sapa rajul saleh ing ngucap ya akhi he sedulur ingsun ma istaraituha ora tuku sapa ingsun ing al himarah illa angin ismatan krana njaga lidini maring agama ingsun ankihuha jima sapa ingsun ing al himarah hatta la azniya sehingga ora zina sapa ingsun. Faqala mongko ngucap sapa ba'dun nas lahu maring rajul ing ngucap inna dzalika haramun stuhune mengkono nikah himarah iku haram. Fabaka mongko nangis sapa rajul saleh
Fabaka mongko nangis sapa rajul saleh wa tabalan tobat sapa rajul saleh ilallahi maring Gusti Allah andalika saking mengkono-mengkono nikah imarah. Wa qala lan ngucap sapa rajul saleh ing ngucap wallahi demi Allah ma'alimtu ora ngerti sapa ingsun annadzalika ing setuhune nikah imarah iku haramun haram. Disunnahkan di sini lanjutannya yang tadi disunnahkan bagi seorang laki-laki dalam artian ini suami ketika ketemu dengan istrinya, jadi setelah selesai akad nikah maka kemudian bertemu dengan istrinya, suami bertemu dengan istrinya, maka disunnahkan untuk membaca 2 surat. 2 surat itu apa? Surat yang pertama adalah surat Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhir. Kemudian idza jaa nasrullah ila akhir. Nah, 2 surah ini dibacakan ketika bertemu dengan istrinya, duduk bareng ketemu sama istrinya, lalu kemudian dibacakan 2 surah ini di depan istrinya. Setelah itu silahkan terserah Anda begitu. Jadi disunnahkan untuk membaca 2 surah ini. Apa sih tujuannya? Ya, apa? Di sini sampai nanti bisa mencari. Jadi tujuannya apa toh? Apa sih artinya atau terjemahannya dan juga tafsirnya di 2 surah ini begitu ya. Jadi 2 surah ini kenapa yang dipilih ini Alam Nashrah sama Idza Jaa Nasrullah. Jadi dibacakan 2 surat ini ya dalam rangka untuk menambah mahabbah, dalam rangka untuk menambah mahabbah antara keduanya. Kalau misalkan nanti dalam keluarga itu ya terjadi misalkan pertengkaran sedikit begitu, ya segera lerai, segera bisa saling cepat, bisa saling memaafkan, bisa saling memahami. Jadi menjadi penambah mahabbah ini tadi. Jadi bisa menambah mahabbah di antara suami istri, semakin dekat, semakin erat dan semakin bisa saling mengerti dan memahami. Jadi kalau keduanya itu sebelumnya ya belum begitu kenal, belum begitu paham, belum begitu tahu begitu. Dengan dibacakan 2 surah ini maka nanti akan semakin menambah mahabbah di antara keduanya. Jadi kalau kita hidup bersama-sama itu tidak terlalu egois masing-masing. Nah, jadi saling bisa memahami, saling bisa mengerti. Misalkan ada kesalahan ya bisa segera saling memaafkan. Jadi di antaranya ngoten ya. Jadi seperti itu. Lalu kemudian di sini itu ada cerita. Di sini ada cerita tentang seorang laki-laki soleh ini ya. Jadi ada suatu cerita pada masa Rasulullah. Jadi yang namanya sahabat Umar bin Khattab itu kan terkenal orang yang sangat tegas ya. Banyak orang yang takut, hampir bisa dikatakan ya semuanya orang takut dengan sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu orang yang paling ditakuti pada masa itu. Orang yang sangat tegas. Jadi beliau ketika menjabat sebagai khalifah itu juga sangat tegas. Dan beliau itu juga mampu melihat setan. Ya, jadi beliau sahabat Umar itu bisa melihat setan. Nah, suatu ketika sahabat Umar itu hendak pergi ke masjid. Sahabat Umar ini melihat ini di depan masjid ini ada mondar-mandir setan.
Ya. Jadi ada si setan itu yang sedang mondar-mandir di depan masjid. Sementara di dalam masjid, itu ada 2 orang. Lalu ditanyalah si setan itu. Ya, ditanyalah si setan itu. Sampai setan pun itu sebenarnya takut sama Umar. Ya, sampai setan itu sebenarnya juga takut sama Umar. Saking tegasnya Umar itu ya. Jadi Umar itu orang yang tegas, orang yang cerdas dan juga pemberani. Lalu si setan itu kaget, disapa oleh sahabat Umar. Ya, hei setan, kamu ngapain mondar-mandir di situ? Kenapa mondar-mandir di luar masjid? Di depan masjid ngapain mondar-mandir? Nah, si setannya kaget, loh, sampean tahu Umar gitu ya. Jadi kalau misalkan tahu bahwa sahabat Umar itu datang, ya, sahabat Umar itu mau datang ke masjid, ini setan itu tidak akan datang ke masjid itu, karena setan itu sebenarnya takut sama Umar. Ini loh, saya lihat itu di dalam masjid ada 2 orang, yang satu tidur, yang satu sholat, yang satu tidur, yang satu sholat. Lah terus kenapa? Jawabnya si setan, saya pengen ganggu. Saya pengen ganggu orang yang sholat itu. Loh kenapa orang sholat diganggu? Kenapa tidak ganggu yang tidur itu? Lalu dijawab sama si setan, orang yang tidur itu adalah orang yang alim. Orang yang alim. Sementara orang yang sholat itu adalah orang yang jahil. Jadi orang yang bodoh. Dia abid, soleh, tapi dia bodoh. Dia sregep ibadah, tapi dia tidak tahu ilmunya. Jadi sholatnya pun dia juga gak salah. Gitu jawabnya si setan. Lalu kemudian saya menjadi takut kalau nanti saya ganggu orang yang sholat itu, nanti jangan-jangan yang tidur jadi bangun. Kalau nanti yang tidur bangun, terus tahu saya, terus akhirnya dia membetulkan sholatnya orang yang sedang sholat itu, maka nanti sholatnya jadi benar. Nah, sholatnya menjadi benar. Akhirnya si siapa nih, setan ini mondar-mandir, mau maju gak situ, mau mundur kok eman-eman. Nah jadi nggak jadi manggu-manggu untuk mengganggu, mau menggoda si orang yang sholat itu tadi. Jadi sebegitunya ya orang alim itu di mata setan ya. Jadi orang alim itu meskipun dalam kondisi tidur itu ditakuti oleh setan. Setan pun pikir-pikir kalau hendak mengganggu. Kok bisa? Lah iya, orang itu kalau berilmu, tidur pun yo diilmuni. Tidur pun yo gak syukur, blak-blek tidur dimanapun dia berada. Pasti ketika tidur dia juga sebelumnya membaca doa. Mungkin sebelumnya dia berwudu, mungkin sebelumnya dia berzikir, mungkin sebelumnya dia membaca amalan-amalan surah tertentu. Nah, jadi tahu apa yang dibaca ketika hendak tidur. Maka setan pun takut meskipun kondisinya orang alim itu tidur. Nah, jadi seperti itu bedanya orang yang alim dengan orang yang tidak alim. Meskipun sregep ibadah lek enggak diilmoni kan ibadahnya ya bisa salah. Nah, seperti yang diceritakan itu tadi. Nah, lalu kemudian sambungan dari cerita itu. Nah, di sini ada cerita bahwa seorang rojul soleh tadi, seorang abid soleh tadi, sing sregep ibadah tapi enggak ngerti ilmunya tadi. Nah, ini pada suatu hari dia itu membeli seekor himar betina, lalu seekor himar betina itu dibawa pulang dibawa ke rumahnya. Nah, diopeni di dalam rumahnya.
pernah keluar. Orang-orang masyarakat sekitarnya ini itu heran, mereka itu berpikir, ini dulu si rojul soleh ini dulu saya menjumpai dia membeli seekor himar betina. Kok tidak pernah lihat dia menunggangi himarnya? Kok tidak pernah lihat dia itu bawa himarnya dipakai untuk dagang kah? Dipakai untuk usaha apakah begitu? Nggak pernah melihat ini warga sekitar. Lalu karena saking penasarannya, sudah bertahun-tahun kok nggak pernah lihat si rojul soleh ini bersama dengan himarnya untuk dipakai usaha dan seterusnya. Karena biasanya himar kan dipakai untuk membantu usaha, mungkin untuk ngangkut apa, untuk angkat barang apa dalam perdagangan dan seterusnya. Nah di sini tuh nggak pernah masyarakat melihat yang seperti itu. Lalu kemudian saking penasarannya, masyarakat akhirnya tanya kepada si rojul soleh, ya rojul, dulu kamu beli himar kan? Kenapa kok tidak pernah saya menjumpai kamu membawa himarmu, menunggangi himarmu, menaiki himarmu untuk dibawa berdagang, untuk dibawa ke mana-mana? Jawabnya si rojul, ya akhi, mashtaraituha ila ismatan lidini. Hei Pak, saya tidak membeli himar itu untuk yang begitu-begitu, untuk usaha-usaha begitu. Saya beli himar itu tidak lain adalah untuk menjaga agama saya. Untuk menjaga agama saya. Saya telah menikahi himar betina itu. Dan saya telah berjima dengan himar betina itu, sehingga saya tidak melakukan zina, kata si rojul soleh. Lalu dikatakan oleh masyarakat, dijawab oleh masyarakat, inna dzalika haram. Hei rojul, itu tuh haram. Kok bisa kamu menikah sama himar betina sampai berjima juga dengan himar betina? Ya, jadi si rojul musoleh itu nggak ngerti. Jadi dengan dipikirnya dengan begitu itu dia akan terhindar dari yang namanya zina. Dia terhindar dari yang namanya zina. Lalu disampaikan di sini sama masyarakat, diluruskan, dibetulkan. Itu ndak boleh, itu haram, itu salah. Maka dengan seketika kemudian setelah paham si rojul soleh, nangis dia. Jadi dia nangis, dia taubat kepada Allah karena dia benar-benar tidak tahu kalau hal seperti itu hukumnya haram. Jadi hal seperti itu hukumnya haram, dia tidak ngerti, ya nggak tahu ilmunya. Makanya di sini dia sampai melakukan seperti itu, dinikahi, ya sampai begitu berjima dengan himar. Dikiranya itu sudah benar dan itu sudah terhindar dari yang namanya zina. Ternyata itu salah besar, gitu ya. Itu salah besar. Maka disinilah kita itu bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang berilmu itu begitu mulianya, begitu tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Jadi sampai hal seperti ini itu nggak ngerti begitu ya, karena memang dia tidak berilmu. Sekaligus meskipun dia itu adalah orang yang rajin sekali ibadah, tapi kalau tidak diilmoni ya tidak afdol ya. Jadi salah ya.
bisa jadi salah. Maka kalau kita belum tahu, ikutlah dengan para alim, para ulama, orang yang tahu. Maka perlu sekali kita belajar dari mereka. Kalau nggak bisa belajar langsung dari mereka, ya melalui mengkaji kitab-kitabnya teniki, kita belajar bersama mereka, para alim, para ulama. Karena kitab-kitab ini itu adalah warisan dari para alim ulama. Ya, jadi beruntunglah kita saged belajar sing ngaten niki. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjut benjing ya. Kita monggo kita akhiri dengan maos doa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-awwali muqtadim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wonten orang ngapunten, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala